Shalom bagi kita semuanya, pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan Pekan Doa malam hari ini di YouTube Amor TV. Bagi teman-teman yang baru hadir, kita telah tiba pada malam yang ke-8, malam yang terakhir dari rangkaian ibadah Pekan Doa Pemuda di Jemaat Anjas Mall. Dan pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita semua untuk tunduk kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sebagaimana kami akan belajar firman Tuhan, bantulah kami untuk mengerti ya Tuhan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang telah diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dari hari pertama hingga pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman orang muda, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang paling penting, di mana kita akan mengakhiri Pekan Doa Pemuda dengan mengetahui satu kunci yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan pelayanan. Nah, judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah Tuhan, aku akan pergi, berikanku kuasa. Teman-teman orang muda, mungkin kalian sering merasakan sia-sia dalam melakukan pelayanan. Mungkin seperti kurang sesuatu ketika kita melakukan pelayanan. Tidak ada hasil yang signifikan ketika kita melakukan pelayanan. Kira-kira apa ya penyebabnya? Pada malam hari ini kita akan temukan bahwa penyebab seringkali ketidakberhasilan di dalam suatu pelayanan adalah karena kita kurang kuasa. Kuasa apakah itu? Sumber kuasa terbesar yang belum digunakan pada saat kita pelayanan adalah kuasa pribadi Roh Kudus. Seringkali kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan dalam jemaat kita, sering aktif dalam pelayanan, tetapi apabila kita belum merasakan satu pembaharuan yang signifikan, satu perubahan yang sangat menonjol, itu karena kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang melakukan pelayanan dengan penuh kuasa karena adanya bantuan Roh Kudus. Ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di dalam Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Bunyinya seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Oke, kuasa apakah itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wah, berarti kita akan berkuasa melakukan satu hal apabila kita memiliki Roh Kudus. Lalu apa yang akan terjadi ketika Roh Kudus turun ke kita? Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, teman-teman, bagi kita yang sudah siap dan rindu mau untuk beraktif dalam pelayanan, kita perlu urapan Roh Kudus. Karena peran pelayanan kita akan berkuasa kalau adanya Roh Kudus. Lalu bagaimana kita melakukan pelayanan? Dijelaskan di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah daerah misi pelayanan kita. Ketika kita mengikuti pekan doa, maka kita mulai dulu pelayanan kita dari Yerusalem, dari Yudea, dari Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pada malam hari ini, teman-teman, kita akan membahas beberapa tokoh Alkitab yang ragu dalam pelayanan, tetapi dengan adanya kuasa Roh Kudus menjadi sangat hebat di dalam pelayanan yang berhasil. Dan ada juga orang-orang yang awalnya takut tetapi menjadi pemberani. Awalnya orang biasa, tetapi karena Roh Kudus dia menjadi orang yang luar biasa di dalam pelayanan yang Tuhan sediakan. Tokoh Alkitab pertama yang saya ingin bahas adalah Raja Saul. Wah, teman-teman pasti sudah tahu dong siapa Raja Saul. Raja Saul adalah seorang raja yang pertama di kerajaan Israel. Dia dulunya adalah seorang biasa saja. Dia adalah orang yang penakut. Teman-teman bisa lihat nanti di 1 Samuel pasal 10 ayat 22. Pada saat Samuel datang dan mengumpulkan setiap para pimpinan dari 12 suku, Raja Saul ini dia sebelumnya itu dia sembunyi karena dia takut untuk terpilih menjadi seorang raja.
Namun teman-teman tahu, ketakutannya itu berbanding terbalik ketika adanya Roh Kudus atau Roh Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 6, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Wah, teman-teman bisa lihat, Raja Saul nih yang dulu sebelum jadi raja takut bersembunyi. Sampai semua orang harus cari di mana ini Raja Saul. Tapi ketika Roh Kudus hadir atas dirinya, dia menjadi seorang yang pemberani, berapi-api dalam setiap pekerjaan pelayanan. Ini baru satu tokoh yang pertama, diubahkan dari yang penakut menjadi seorang yang pemberani. Sekarang kita mau lihat lagi nih, tokoh yang kedua, yaitu Samson dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai Simpson. Kita pasti sudah pernah dengar cerita tentang Simpson melalui banyak hal ya. Ada yang bisa dari movie atau film, ada juga bisa dari komik ataupun dari artikel bercerita tentang seorang yang bernama Simpson. Dan secara spesifik ada 3 kekuatan yang biasanya dibandingkan bagaimana kekuatan Simpson itu sangat hebat. Kekuatan yang pertama, yaitu ia mencabik singa dengan tangannya. Wah, teman-teman bisa bayangkan, kalau teman-teman ketemu singa bagaimana? Pasti kabur. Tetapi Simpson, dia tidak kabur karena ketakutan, melainkan dia lawan itu singa yang mau menerkam dia. Bukan dengan senjata, tetapi melawan singa itu dengan tangan kosongnya. Dan singa itulah yang kalah. Wah, sungguh kekuatan yang begitu dahsyat yang dimiliki oleh Simpson. Lalu apalagi kekuatan yang kedua? Di dalam Alkitab ada cerita juga tentang bagaimana dia menghadapi satu pasukan yang besar seorang diri. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambar di slide. Banyak orang yang sudah ditewaskan oleh Simpson karena kekuatan yang dia miliki. Lalu cerita yang ketiga, di mana membuat cerita tentang Simpson ini begitu terdengar dengan kekuatan yang begitu hebat, di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 3. Apa yang Simpson lakukan? Ia mencabut palang gerbang kota dan membawanya di pundaknya. Wah, teman-teman tahu, gerbang kota itu bukanlah satu tempat atau satu benda yang kecil. Ini gerbang kota, satu barang yang berat dan besar, tapi dia cabut sampai ke palang-palangnya pun dicabut, dan bukan hanya sekedar mencabut, dia membawa gerbang kota tersebut di atas pundaknya. Sungguh kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Simpson. Tapi teman-teman pasti tahu bahwa sumber kekuatan yang dimiliki olehnya sering kita ketahui berasal dari rambutnya. Karena rambutnya tidak pernah dicukur. Apakah benar demikian? Kekuatan yang dia miliki adalah berasal dari rambutnya? Ternyata tidak, teman-teman. Alkitab berulang kali berkatakan bahwa kekuatan Simpson bukan berasal dari rambutnya, melainkan dari kehadiran Roh Tuhan. Ayat yang pertama, ketika berbicara tentang Simpson yang melawan singa, dijelaskan seperti ini dalam Hakim-Hakim pasal 14. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Pada waktu itu, berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya, seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Yang teman-teman bisa lihat, bahwa kekuatan Simpson saat dia berhasil melawan singa bukan karena rambutnya, tetapi karena Roh Tuhan hadir bersama dengan dia. Itu sebabnya dia punya kekuatan yang begitu hebat dalam melakukan satu aktivitas atau satu tindakan di mana dalam Hakim-Hakim pasal 14 dia sedang melawan singa. Lalu ayat yang kedua, dari mana kekuatan Simpson pada saat ia melawan begitu banyak pasukan? Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14 berbunyi demikian. Setelah ia sampai ke Lehi,
Dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Apakah kita menyadarinya? Bahwa kekuatan Simpson yang membuat dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa adalah karena hadirnya roh Tuhan. Karena roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar. Dari sini kita sudah bisa ada gambaran bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu kita serahkan diri kita sepenuhnya untuk Roh Kudus berkuasa, maka kita juga akan melakukan hal-hal yang besar. Tokoh Alkitab yang ketiga yang pada saat ini kita ingin bahas adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus. Dan Petrus adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Dia salah satu murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Dan kedekatan ini juga membuat Petrus menjadi juru bicaranya para murid. Jadi kalau kita baca Alkitab, lalu ada percakapan antara Yesus dan para murid, maka biasanya Petruslah yang mewakili para murid untuk memberikan tanggapan atau bertanya kepada Yesus. Apa latar belakang Rasul Petrus? Ketika Rasul Petrus belum dipanggil untuk mengikuti Yesus, maka dia adalah seorang nelayan, seorang yang sederhana sekali, seorang manusia yang biasa saja. Tetapi Yesus melihat sesuatu dari dirinya, sehingga ia dipanggil untuk mengikuti Yesus. Ketika dia mengikuti Yesus, dia mulai tertarik dengan apa yang Yesus sampaikan, dengan bagaimana Yesus menyikapi para musuh-musuh atau orang-orang yang memusuhi Yesus, dengan Yesus membalasnya dengan penuh kasih. Petrus mulai tertarik dan Petrus sangat jatuh cinta sekali dengan Yesus. Petrus ingin mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan pada saat Yesus berbicara kepada ke-12 murid tentang penderitaan yang akan Yesus alami, tentang bagaimana Yesus akan mati, ditangkap, dan disalibkan, Petrus menawarkan dirinya untuk menggantikan Yesus mati. Tetapi teman-teman tahu, sifat Petrus yang terburu-buru, yang terlalu cepat berkata-kata, ternyata tidak ditepatinya. Pada saat Yesus ditangkap, Yesus melihat Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus kabur, Petrus takut. Padahal awalnya tadi dia katakan bahwa dialah yang akan menggantikan Yesus untuk mati, karena dialah yang lebih layak untuk mati dibandingkan Yesus. Dia sangat ingin sekali untuk mendukung Yesus. Tetapi pada saat hal itu terjadi, dia ketakutan dan dia kabur dari setiap orang-orang yang mungkin memusuhi Yesus. Tapi entah bagaimana, pada saat Roh Kudus menjamah Petrus, Petrus ini bertobat, teman-teman. Bagaimanakah pertobatannya? Coba kita lihat di dalam Kisah pasal 5 ayat 29. Kita akan temukan bahwa Petrus bertobat. Apa kriteria pertobatan Petrus? Kisah pasal 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pada saat Petrus bertobat sepenuhnya, dia menjadi seorang yang pemberani. Dulunya dia kabur. Teman-teman tahu kenapa dia kabur? Karena dia takut kepada manusia. Karena dia takut akan ancaman dari para pimpinan negara, pimpinan kerajaan saat itu, dari para pimpinan agama, imam, dan lain sebagainya. Dia takut sehingga dia harus kabur, dia harus lari meninggalkan Yesus yang sedang menderita. Tetapi pada saat Roh Kudus berkuasa atas dirinya, ketika dia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk bertobat, teman-teman tahu, dia lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau teman-teman mau lihat cerita lebih lanjut, teman-teman bisa buka nanti di Kisah pasal 4, Kisah pasal 5,
bagaimana Petrus menjadi seorang yang paling berani pada zaman itu. Dia berani untuk melawan para imam Yahudi, para pemuka agama yang membuatnya meninggalkan iman dia. Dia melawan mereka dengan begitu gigih. Dan ini mengindikasikan bahwa ketika Roh Kudus hadir di hidup kita, maka kita akan menjadi sama seperti Petrus. Kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita lebih takut kepada Allah dibandingkan takut kepada manusia. Di dalam Kisah pasal yang kedua, di saat di mana terjadi kecurahan Roh Kudus, kita ketahui bahwa Roh Kudus telah memberikan kuasa kepada para rasul, di mana Yesus telah janjikan di Kisah pasal yang pertama dan tergenapi pada Kisah pasal yang kedua. Roh Kudus memberikan kuasa kepada anak-anak Allah, kepada murid-murid Kristus diberikannya kuasa. Apa kuasa yang diberikan pada saat itu? Kuasa yang diberikan pada saat itu kepada para murid Yesus adalah kemampuan berbicara dengan bahasa asing. Karena pada saat itu audiens yang hadir untuk diberitakan firman adalah orang-orang dari hampir wilayah seluruh dunia. Banyak sekali, ada belasan daerah yang disebutkan dalam Kisah pasal 2. Dan kebutuhan utama pada saat itu adalah bahasa. Dan Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul untuk menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Wah, sungguh kejadian yang spektakuler, teman-teman. Ada seorang yang bernama Leroy. Dia pernah berkata seperti ini di dalam bukunya. Pada zaman rasul-rasul, kemenangan dari salib berlanjut. Para penentang menghilang, kuil kekafiran kosong, dan ribuan orang ditobatkan. Teman-teman bisa lihat hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Tanpa uang, orang-orang Kristen mengalahkan kumpulan orang kaya di sekitar mereka. Tanpa pendidikan yang layak, mereka membuat para rabi tercengang. Tanpa kekuatan politik dan sosial, mereka lebih kuat dari Sanhedrin. Tanpa imam-imam, mereka dapat menentang para imam dan bait mereka. Dan tanpa tentara, mereka lebih kuat daripada pasukan Roma. Akhirnya, mereka pun mampu menanamkan kabar salib di kerajaan Roma. Teman-teman orang muda, perhatikan apa yang disampaikan oleh Leroy ini. Kita bisa lihat bahwa ketika Roh Kudus hadir pada rasul-rasul, maka mereka dapat melakukan hal yang spektakuler, hal yang ajaib. Tanpa uang, mereka bisa menang melawan orang-orang yang kaya. Tanpa pendidikan, mereka membuat guru-guru itu tercengang, kaget, kagum dengan bagaimana mereka dapat berbicara, berkuasa, dan memiliki ilmu pengetahuan yang dalam tentang Alkitab. Tanpa kekuatan politik dan sosial, mereka lebih kuat dibandingkan Sanhedrin pada saat itu. Dan tanpa imam-imam, mereka mampu untuk menentang kebenaran yang disalahgunakan atau dipermainkan oleh para imam di dalam bait-bait suci. Dan bahkan mereka lebih kuat dibandingkan tentara pasukan Roma. Mau sebegitu banyak apapun tentara pasukan Roma yang menganiaya mereka, yang mengancam mereka, mereka tetap lebih kuat dan lebih teguh dan tidak tergoyahkan karena kekuatan pasukan tempur Roma. Ini semua terjadi karena adanya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan cara kita berpikir, Roh Kudus mengubahkan bagaimana kita melayani, dan Roh Kudus mengubahkan hasil yang terbaik untuk kita ketika kita melakukan pelayanan. Ketika Roh Kudus memberikan kuasa, terutama kepada gereja, hal yang besar terjadi. Di dalam Kisah pasal yang kedua, ketika mereka selesai menyampaikan pekabaran firman Tuhan kepada begitu banyak orang, di dalam Kisah pasal ketiga catatkan bahwa ada sekitar 3.000 laki-laki percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Dan setelah itu jumlah mereka bertambah, semakin hari semakin banyak.
Ini semua terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Hanya karena kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu teman-teman, ketika kita mau melayani Tuhan dalam bidang kita masing-masing di kemudian hari, kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kita kuasa. Ellen G. White di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid yang pertama halaman 250, berbicara seperti ini. Ia yang lebih mengasihi Kristus akan melakukan perbuatan baik yang terbesar. Tidak ada batas pada kegunaan seorang yang mengesampingkan dirinya sendiri, menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan menghidupkan suatu kehidupan yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Ia lanjutkan, ketika Roh Allah mengambil alih setiap bagian dalam kehidupan kita, kita akan bekerja dengan kuasa yang sama seperti para rasul Kristus. Itulah sebabnya kebutuhan terbesar kita saat ini adalah memohon kuasa Roh Kudus menghampiri setiap anggota gereja, kepada setiap orang muda, anak-anak, dan orang dewasa. Ketika Roh Kudus mengisi hidup kita, kita akan melihat kemuliaan Allah. Teman-teman, dari apa yang Ellen G. White sampaikan, kita temukan bahwa kuasa yang paling dibutuhkan ketika kita mengikuti pelayanan, ketika kita bekerja di dalam ladangnya Tuhan, maka kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan hal ini bukan hanya untuk kita, tetapi bisa kita mintakan untuk setiap anggota gereja itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan Allah dengan cara yang Allah inginkan. Ada seorang yang bernama Evan Roberts. Dia seorang pemuda yang berusia 26 tahun. Selama 13 tahun, dia berdoa agar dirinya dipenuhi Roh Kudus. Ia memohon kepada Allah agar hidupnya berubah, agar dia punya hati yang sepenuhnya untuk kerajaan Allah. Ia sering berdoa hingga larut malam untuk memiliki kuasa Roh Kudus. Pada satu kali, di kota yang dia tempati, yaitu kota Wales, akan ada kebaktian kebangunan rohani. Dan itu dimulai dari pertemuan para pemuda di gerejanya Evan Roberts. Lalu kemudian Evan mendorong teman-teman untuk meminta kuasa Roh Kudus. Jadi si Evan ini dia ajak teman-teman orang muda untuk berdoa agar Roh Kudus hadir di setiap orang yang datang pada acara setiap malam mereka belajar Alkitab. Dan teman-teman tahu, setelah itu ada 16 orang muda yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ternyata cerita ini tidak sampai di situ saja, teman-teman. Bukan hanya sampai di 16 orang yang telah dibaptiskan, tetapi kemudian sekitar 9 bulan ada 100.000 jiwa menerima Yesus. Tahukah bagaimana hasil yang signifikan ini bermula? Dari seorang yang bernama Evan Roberts. Dia berdoa agar mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah itu dimilikilah hasil sebanyak 16 orang. Dan 16 orang yang berhasil memenangkan dirinya melawan pertempuran memilih Yesus dan setan, 16 orang itu kemudian melakukan hal yang sama. Mereka berdoa agar kiranya orang lain juga dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menerima Yesus. Dan mereka berdoa agar diri mereka juga menerima kuasa Roh Kudus. Sekitaran 9 bulan ke depan, ada pembangunan rohani kembali. Dan 100.000 jiwa dimenangkan untuk menerima Yesus. Segala sesuatu yang terjadi adalah karena kuasa Roh Kudus. Saya akan bacakan kembali ayat inti kita pada malam hari ini. Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, pelajaran pada malam hari ini
menutupi seluruh rangkaian ibadah pekan doa pemuda kita adalah cerita bahwa kuasa Roh Kudus dapat merubah orang yang biasa menjadi alat yang efektif dan luar biasa untuk memenuhi misi Kristus. Mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa, aduh, saya bisa apa? Tapi kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Meskipun alat yang kita pegang mungkin kecil, tetapi bisa berdampak besar apabila adanya kuasa Roh Kudus. Saya teringat dalam buku Lagu Sion edisi lama nomor 246, ada satu lagu yang berjudul Roh Suci Turun Padaku. Saya akan bacakan lirik dari lagu ini. Roh Suci turun padaku, sucikanlah hatiku. Oh, penuhilah hatiku. Mari penuhi aku. Penuhi hatiku. Yesus, penuhi aku dengan hadirat-Mu. Yahu, penuhilah jiwaku. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak setiap pemuda yang telah mengikuti ibadah dari malam yang pertama hingga malam yang terakhir dapat meminta kuasa Roh Kudus untuk menyucikan hati dan pikiran kita masing-masing, untuk memenuhi kita secara pribadi, agar hidup kita berubah, agar kita mencintai Allah, agar kita aktif dalam pelayanan di gereja maupun di tempat kita belajar dan bekerja, sehingga kasih Allah nyata di dalam hidup kita, dan itu memberikan berkat yang besar bagi orang-orang yang di sekitar kita. Teman-teman, dengan menerima kuasa Roh Kudus, saya yakin pada malam hari ini kita bisa berkata, Tuhan, aku akan pergi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini, kami ketahui bahwa Tuhan memberikan kami kuasa untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan keselamatan dengan maksimal. Biarlah melalui rangkaian ibadah pekan doa pemuda dari malam yang pertama, ya Tuhan, dapat mendorong kami untuk mau melayani Tuhan. Dan dapat mendorong kami untuk meminta kuasa dari Tuhan dalam melakukan pelayanan-pelayanan kami. Dan biarlah Roh Kudus boleh hadir bersama-sama dengan kami ketika kami melakukan pelayanan kami, baik secara offline maupun online. Biarlah kasih Allah dapat dinyatakan dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sehingga orang boleh melihat Yesus di dalam tingkah laku kami dan memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih ya Yesus atas setiap rangkaian ibadah yang telah berjalan dengan baik. Terima kasih karena Yesus juga telah mendengar doa kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita dalam satu pekan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kita kuasa melakukan pekerjaan Tuhan, dan sampaikanlah kepada Tuhan, aku akan pergi. Tuhan memberkati kita.